Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari konsep dew point dan bubble point serta aplikasinya dalam simulasi teknik kimia. Simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen HYSYS versi 8.8. Kita awali dengan pembahasan mengenai pengertian dari bubble point dan dew point. Bubble point adalah temperatur saat komponen liquid pertama kali membentuk gelembung uap atau vapor. Atau dengan kata lain, temperatur di mana fase liquid berubah menjadi fase uap untuk pertama kalinya. Sedangkan dew point adalah temperatur saat komponen uap atau vapor pertama kali membentuk tetesan liquid. Atau temperatur di mana fase uap berubah menjadi fase liquid untuk pertama kalinya. Kita akan melihat sebuah contoh untuk memahami lebih lanjut pengertian dari bubble point dan dew point. Di sini kita bisa lihat ada vapor liquid equilibrium dari campuran etanol dan air pada tekanan tetap 101,325 kilopascal. Kita bisa melihat ada tiga area di sini. Paling bawah adalah area dari fase liquid, yang tengah adalah area campuran dari fase uap dan liquid, yang bagian atas adalah area dari fase uap. Kita akan memulai dengan sebuah contoh 30% mol etanol dalam air atau fraksi molnya 0,3 pada temperatur 350 Kelvin. Nah, dari temperatur 350 Kelvin, jika dipanaskan, dia akan memotong kurva liquid yang bagian bawah ini. Disinilah titik bubble point, di mana liquid yang dipanaskan tadi setelah mencapai titik ini itu akan terbentuk gelembung uap atau vapor untuk pertama kalinya. Meskipun sudah terbentuk gelembung uap, namun di sini liquidnya masih dianggap 100%. Sehingga fraksi vapornya masih 0. Titik ini jika kita tarik garis ke kiri supaya kita tahu temperaturnya, kita mendapatkan angka perkiraan 355 Kelvin untuk titik bubble point 30% etanol dalam air. Apabila kita panaskan lebih lanjut, misalnya sampai 360 Kelvin, maka kita akan mendapatkan campuran uap dan liquid, ya, dimana ada etanol yang masuk ke uap dan ada etanol yang masuk ke liquid. Untuk mengetahui berapakah fraksi etanol dalam uap dan liquid, kita bisa menarik sebuah garis horizontal dari titik ini ke kiri dan ke kanan. Ya, kita mulai dari yang kanan, ya, kita tarik ke kanan sampai memotong kurva uap, kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah dan kita mendapatkan angka sekitar 0,43. Ya, 0,43 ini adalah fraksi etanol dalam uap. Fraksi etanol dalam fase uap. Sedangkan jika dari titik ini kita tarik garis ke kiri hingga memotong kurva liquid, kemudian kita tarik garis vertikal ke bawah, kita akan mendapatkan angka 0,09 di sini, yang merupakan fraksi etanol dalam fase liquid. Pemanasan lebih lanjut akan sampai pada titik potong dengan kurva uap. Ya, titik potong ini berada pada temperatur sekitar 365 Kelvin. Ya, pada titik ini seluruh liquid sudah berubah menjadi uap, atau dengan kata lain, fraksi uapnya 1, fraksi liquidnya 0.
Apabila kita panaskan lebih lanjut di sini, maka akan sampai misalnya pada titik 370 Kelvin. Nah, pada titik ini kita kenal dengan uap superheated. Nah, berikutnya kita akan melihat konsep dari dew point yang kita mulai dari uap. Ya. Misalnya kita mulai dari uap superheated yang temperaturnya 370 Kelvin, kemudian didinginkan hingga 365 Kelvin. Ya, pada titik ini merupakan titik dew point di mana dalam uap tersebut pertama kali terbentuk droplet liquid. Ya, namun di sini masih dianggap fraksi uapnya 1, ya, liquidnya 0. Inilah titik dew point yang angkanya sekitar 365 Kelvin. Jika kita dinginkan lebih lanjut, maka akan terbentuk campuran uap dan liquid, ya, dengan komposisi dengan fraksi etanol dalam uap dan liquid itu sama dengan penjelasan sebelumnya. Jika kita dinginkan lebih lanjut, kita akan sampai pada titik potong dengan kurva liquid. Nah, ini sama dengan bubble point tadi, ya, berada pada temperatur 355 Kelvin. Jika kita dinginkan lebih lanjut, maka akan sampai misalnya pada 350 Kelvin. Ini yang dinamakan sebagai subcooled liquid. Nah, kita akan melihat bagaimana memahami atau mencari angka-angka bubble point, dew point atau fraksi etanol dalam liquid dan uap ini dalam sebuah simulasi HYSYS. Kita akan membuka HYSYS di sini, kemudian kurva juga akan kita buka bersama-sama. Seperti biasa, kita akan memulai kasus baru. Di sini new case, kita tambahkan komponennya berupa etanol dan air. Kita ketikkan di sini etanol, kemudian water. Nah, kita sudah cek di sini sudah masuk semua. Berikutnya kita akan memilih fluid package. Ya. Di sini kita akan memilih NRTL. Untuk pemilihan fluid package ini akan kita pelajari dalam video-video selanjutnya berdasarkan komponen yang terlibat dalam proses. Nah, berikutnya kita akan masuk ke lingkungan simulasi. Kita tambahkan material stream di sini. Kemudian kita double klik dan kita akan mencoba mempelajari dari kurva ini yang dihitung menggunakan HYSYS. Kita mulai dari pengisian komposisi, ya. Kita tadi mengambil contoh campuran 30% etanol dalam air dalam persen mol, ya. Oke, kita isikan di sini 0,3 dan 0,7, ya. Kemudian kita klik OK. Kita kembali ke kondisi, ya. Kita mulai dari bubble point. Kita mulai dari bubble point di mana tekanannya tadi 101,325 kPa, ya. Apabila pada HYSYS saudara masih tidak sama satuannya, bisa disamakan terlebih dahulu untuk memudahkan kita menganalisis hasil yang akan kita dapatkan nanti, ya. Kemudian pada titik bubble point seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa pada titik bubble point itu fase atau fraksi dari fase uapnya itu masih 0, ya, karena masih baru menguap, fraksinya 0. Kita isi 0 di sini. Oke, ya. Kita mendapatkan di sini temperaturnya 354,7 Kelvin. Ya, kita tadi sudah melihat bahwa titik bubble point yang kita dapatkan dari diagram ini adalah 355 Kelvin, sehingga kita
anggap ini sama ya, 355 dengan 354,7 ya, karena akurasi dari diagram ini tentunya tidak sebaik perhitungan menggunakan HISIS ya, bisa kita terima dengan selisih yang sangat kecil ya. Kemudian kita lihat bagaimana kita mencari titik dew point dari campuran ini ya. Seperti kita pahami tadi bahwa dew point, pada titik dew point itu 100% masih uap ya, liquidnya masih 0, sehingga kita bisa mengisi fraksi dari fase uapnya adalah 1. Ini adalah titik dew point. Nah, kita bisa melihat pada titik dew point temperaturnya adalah 364,5. Kita bisa melihat pada diagram pada titik dew point, jika kita tarik ke kiri tadi, angkanya kita dapatkan 300 sekitar 365 Kelvin, sehingga kita anggap ini sama ya, kita bisa menerima hasil ini ya. Ini adalah cara untuk mendapatkan titik bubble point dan titik dew point. Nah, sekarang bagaimana dengan komponen yang ada pada 360 Kelvin tadi, yang merupakan campuran uap dan liquid? Berarti dia bukan berada pada dew point dan bukan pada bubble point, tapi di tengah-tengahnya. Nah, kita bisa menghapus vapor phase fraction karena ini kita isi jika kita ingin mendapatkan bubble point dan dew point ya. Dan kita tidak tahu pada kondisi ini fraksi vapornya itu berapa ya, karena kita akan mencarinya. Nah, yang kita ketahui di sini adalah temperatur ya, 360 Kelvin. Pada 360 Kelvin ini berapakah fraksi uap dan liquid maupun fraksi etanol dalam kedua fase tersebut, sehingga ini kita kosongkan, kita mengisi temperatur 360 Kelvin, kita enter. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan data fase uap dan fase liquid di sebelah kanan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pada 360 Kelvin tersebut ada atau sudah terbentuk fase uap sebanyak 61,54% ya, sedangkan fase liquidnya tinggal 38,46%. Itu adalah komposisi uap dan liquid yang ada dalam kondisi 360 Kelvin tadi. Nah, sekarang kita akan melihat berapakah fraksi etanol dalam liquid maupun dalam uap. Kita pindah ke menu komposisi di sini ya. Kita bisa melihat fraksi etanol dalam uap. Fraksi etanol dalam fase uap itu 0,4301 ya. Ini sama atau identik dengan yang sudah kita tarik garis tadi ya. Ini sekitar 0,43 ya. Ini angka dari HISIS 0,4301. Ini adalah fraksi etanol dalam fase uap ya. Sedangkan fraksi etanol dalam fase cair itu 0,0917. Ini juga identik dengan hasil evaluasi grafik yang tadi sudah kita lakukan ya. Ini ada angka 0,09 dan ini identik dengan hasil perhitungan dari HISIS. Nah, demikianlah cara kita untuk mengetahui titik bubble point, mengetahui titik dew point, dan mengetahui komposisi uap dan liquid ya dalam kondisi campuran uap liquid atau diantara bubble point dan dew point. Nah, bagaimana jika kita memiliki banyak komponen ya, bukan hanya 2 komponen seperti ini, tetapi kita memiliki misalnya ada 10 campuran komponen ya, maka kita akan dengan mudah bisa menghitungnya dengan HISIS, karena campuran komponen yang
terlalu banyak itu tidak bisa dibuat grafiknya ya, karena terlalu rumit ya. Tetapi dengan pendekatan HYSYS kita bisa melakukan simulasi untuk perhitungan dew point dan bubble point maupun campuran uap liquid dari multi komponen yang lebih dari 2 komponen. Nah, sekarang bagaimana jika hanya satu komponen, misalnya air dan steam ya, kesetimbangan air dan steam itu hanya satu komponen. Nah, jika satu komponen, maka titik bubble point dan titik dew point-nya ini berada pada titik yang sama ya, berada pada titik yang sama, angkanya sama ya, artinya angkanya sama ya, yang kita kenal dengan titik didih dan titik embun. Titik didih dan titik embun dari steam ini biasanya kita gunakan untuk heat exchanger yang menggunakan steam, sehingga yang digunakan adalah steam jenuh ya, kemudian setelah keluar, setelah digunakan itu menjadi steam kondensat ya, dia terjadi pada temperatur yang sama. Demikianlah pembelajaran kita mengenai konsep dew point dan bubble point dan aplikasi simulasinya dalam HYSYS. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan dalam kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Teknik Kimia Indonesia.